Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi an'amana bi ni'matin katsirah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Puji dan syukur kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang tiada henti-hentinya atas nikmat dan rahmat yang Allah curahkan kepada kita. Selawat salam ke pangkuan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga dan sahabat beliau sekalian. Kata-kata kemuliaan kepada Abi Imam Syekh, kepada seluruh pengurus masjid, baik BKM, remaja masjid dan panitia pembangunan, juga wabil khusus kepada guru-guru kami, alim ulama dan cendekiawan muslim, serta yang paling kami muliakan adalah jamaah subuh, baik bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sembari kita berniat i'tikaf dan juga sembari menunggu waktu syuruk tiba, marilah sama-sama kita mengkaji pelajaran-pelajaran yang telah kita ketahui bersama, sehingga yang pertama, langkah kaki kita ke masjid untuk berjamaah plus mendapatkan ilmu atau menuntut ilmu, mudah-mudahan setiap langkah kaki Allah gugurkan dosa-dosa kita. Pada kesempatan yang mulia ini, kita telah berada pada Ramadan yang keempat. InsyaAllah, mudah-mudahan Allah terus memberikan kekuatan kepada kita untuk melaksanakan segala amal baik, yang semua amal baik tersebut adalah sangat kita butuhkan ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus pada hari kiamat. Adapun tema yang akan saya uraikan pada hari yang mulia ini adalah keistimewaan salat berjamaah. Kaum muslimin jamaah subuh, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Quran surah Al-Hasyr ayat 18, Allah memperingatkan kita dengan satu peringatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Pada surah Al-Hasyr ayat 18 ini, Allah menyuruh kepada kita untuk bertakwa kepada Allah. Kemudian Allah menyuruh kepada kita untuk memperhatikan terhadap amalan apa yang telah kita persiapkan menuju hari kiamat, lighad. Kemudian Allah kembali mengingatkan dengan wattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun, karena sesungguhnya Allah mengetahui terhadap apa yang kita kerjakan. Para ahli tafsir menafsirkan bahawa ittaqullah pertama, laksanakan perintah Allah, dan ittaqullah yang kedua adalah meninggalkan larangan Allah. Adapun kalimat wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad adalah upaya introspeksi diri. Setelah 11 bulan kita melakukan banyak kesalahan, maka kita introspeksi diri di bulan suci Ramadan ini untuk giat melaksanakan ibadah. Salah satu ibadah yang harus giat kita laksanakan adalah solat berjamaah. Baik itu solat berjamaah wajib ataupun solat tarawih berjamaah. Sebelum kita mengupas tentang keistimewaan solat berjamaah, terlebih dahulu kita sedikit mengenang tentang hukum fikih atau tata cara solat berjamaah yang baik. Diawali daripada menyusun saf yang rapi, yang terkadang-kadang di masjid yang panas, yang tanpa AC seperti ini, kita bisa melihat bagaimana bolongnya saf pertama dan saf kedua. Dikarenakan mereka semua memilih kipas angin, maka saf pertama tidak penuh, saf kedua tidak penuh, dilanjut dengan saf 3 dan 4. Walhasil bisa untung fahalajih menyolaginya model cara. Yang kedua, di dalam kita solat berjamaah na peraturan.
Peraturannya kalau duluan imam dengan kita baru mendapatkan pahala 27. Tapi kalau sekalian imam dengan kita, rukuk imam 3 rukuk katanya, sujud imam sekalian sujud dengan kita, itu pahalanya cuma 1. Tetapi kalau duluan kita dengan imam, ya udah kita tidak sah salatnya. Berarti yang afdal adalah menunggu dulu. Allahu Akbar imam, baru Allahu Akbar kita. Sami Allahu liman hamidah imam, sami Allahu liman hamidah kita. Jangan sampai kita selalu sekalian, bahkan kadang-kadang mendahului imam, berarti bukan cuma dapat pahala 1, terkadang salat saja tidak sah. Begitu juga kita upayakan untuk bacaan kita terdengar oleh telinga kita sendiri. Karena bila bacaan besar dan mengganggu jamaah di samping kiri kanan kita, hukumnya haram atau berdosa. Tetapi bila bacaan besar tidak mengganggu jamaah kiri kanan, bisa pada kategori makruh untuk mubahana memang. Maka sampai ke situ ajaran-ajaran. Begitu juga tentang hal lain, bagaimana mengatur saf. Yang paling lurus adalah tumit belakang. Begitu juga tentang siapa yang berdiri di belakang imam, semua telah diatur dalam fikih. Alhamdulillah, bila hal-hal atau syarat-syarat berjamaah tersebut kita telah fahami, telah kita laksanakan, banyak fadilah yang akan kita dapatkan. Di antara lain keistimewaan salat berjamaah, yang pertama adalah jelas pahala dilipat gandakan. Kalau dalam hadis riwayat Bukhari, salat laki-laki secara berjamaah dilipat gandakan pahala sebanyak 25 kali derajat dibandingkan dengan salat laki-laki di rumah. Adapun dalam hadis Bukhari dan Muslim dikatakan sampai 27 derajat. Ini saya rasa semua memahaminya. Tetapi apa yang membuat tidak semua mampu melaksanakan salat jamaah? Jawabannya ada pada diri kita masing-masing. Tidak boleh saling menghakimi ataupun tidak boleh saling menghukum, tetapi saling introspeksi diri. Ya Allah, igop sabi na ija jamaah, ya Allah, pakan long asai kawate azan long pelewat masjidnya. Ya Allah, kenapa orang begitu ringan kakinya melangkah untuk azan berkumandang? Kenapa saya terus melakukan aktivitas yang kadang dengan aktivitas tersebut mati long hinan ya Allah walau untuk sembahyang? Bulan suci Ramadan lah waktu mustajabah untuk kita berdoa kepada Allah. Kenapa berat langkah kaki kita? Pakan tak pegah lagi nya. Di dalam Al-Baqarah 186 yang merupakan rentetan ayat tentang puasa 183 sampai 187. Pada 186 Allah katakan, wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani. Apabila ada yang bertanya tentang Tuhan, jawab saja dekat wahai Muhammad, dan akan kuterima segala doa-doa. Rasulullah menafsirkan ayat ini, ada 3 golongan yang sulit tertolak doa. Pertama adalah pemimpin yang adil, kedua orang berpuasa, dan ketiga adalah orang teraniaya. Maka termasuk kita salah satunya, orang yang diterima doa. Maka doa pada bulan suci Ramadan yang kita lakukan salah satu, ya Allah, jadikan saya sebagai ahli masjid, jadikan saya sebagai ahli jamaah 5 waktu, jadikan saya sebagai orang yang husnul khatimah, mati kamu malam Jumat bulan suci Ramadan, ya Allah. Kembali tadi, untuk mendapatkan pahala 27 tentu banyak sekali rintangan-rintangan. Akan tetapi ketika kita sudah melewatinya, maka fadilahnya cukup raya. Timbul pertanyaan, apakah ada cara untuk menutupi fadilah salat jamaah 27? Tidak ada cara. Salah satu kisah yang disebutkan di dalam kitab I'anatul Talibin juz 2, tepat halaman 5 yang disebut. Disebut hinan sidro ulama atau sidro sahabat yang namanya Ubaidillah bin Umar Al-Qawariri. Ubaidillah ini ahli jamaah 5 waktu. Dia selalu berjamaah 5 waktu di masjid, tetapi suatu saat dia terlambat salat Isya.
Dikarenakan ada sahabat, ada tamu yang ke rumah, kaji tanya jamil bumfum ti Indonesia kena maghrib jambil tajak rumah gop mengganggu gop ingin berjamaah. Karena ada tamu yang ke rumah, maka beliau memuliakan tamu, akhirnya telat Isya. Ketika beliau datang ke masjid, ya Allah, sudah lewat Isya. Pergi lagi ke masjid di samping-samping yang itu untuk mengejar jamaah, semua masjid ternyata sudah habis daripada solat jamaah. Ubaidillah kecewa. Dia pulang ke rumah, dia solat sendiri, solat Isya 4 rakaat, dikali 27 kali dia solat Isya. Kenapa dia solat Isya 27 kali? Untuk menutupi daripada derajat 27 derajat tadi. Setelah dia solat Isya 27 kali kali 4 rakaat, dia tidur dan dia bermimpi. Di dalam mimpinya dia naik kuda bersama para sahabat-sahabat yang lain juga naik kuda. Berangkatlah dia bersama dengan sahabat naik kuda yang kencang. Tiba-tiba satu persatu semua kawan meninggalkan dia. Kudanya semakin lambat dan kuda lawannya semakin kencang. Akhirnya dia bertanya, "Wahai sahabatku, kenapa kalian begitu kencang? Aku selalu kalah. Apa yang terjadi?" Para sahabat menjawab, ngen-ngen menjawab. Para sahabat Ubaidillah menjawab, "Kami melaksanakan salat Isya berjamaah, sementara engkau tidak, maka engkau tertinggal." Bayangkan hadirin, Ubaidillah yang merupakan ahli masjid, yang salat 5 waktu berjamaah, 1 waktu Isya saja tertinggal karena memuliakan tamu, dia tutup dengan 27 kali salat Isya, belum mampu menandingi para jamaah yang salat Isya tadi. Bahkan dimimpikan bahawa begitu kencangnya kuda berlari terhadap orang-orang yang salat berjamaah Isya tadi. Hadirin, ini menjadi pelajaran penting bahawa kemuliaan orang yang berjamaah jauh lebih hebat di sisi Allah dibanding dengan orang yang tidak mau susah salat sendiri di rumah dalam keadaan tenang dan cepat, bahkan tanpa membaca ayat Al-Quran. Sementara salat di sini dengan ayat Al-Quran seperti guru kita tadi baca, guru kita Tunku Faisal tadi, bahkan yang paling mulia bacaan Al-Quran yang kehlam sembahyang, yang paling takatam sembahyang. Begitu imam beok panjang kebaca, yang tikam kerat latih. Padahal yang betul, kita solat berdiri bacaan Al-Quran 1 huruf bandingan 100 pahala. Kita solat dalam keadaan duduk, pahalanya 50 per huruf, 50 kebaikan. Kita solat dalam keadaan di luar solat dalam berwudu, pahalanya 25 kebaikan. Kita baca Al-Quran, dan kita baca Al-Quran di luar solat tanpa berwudu, pahalanya 10 kebaikan. Bayangkan, yang paling banyak pahala atau paling banyak ganjaran kebaikan baca Quran lam solat. Maka lucu bila kita solat sendiri tanpa surat pendek, lucu bisa kita solat sendiri tanpa membaca ayat yang lumayan panjang sehingga gada pahala. Itu yang pertama. Yang kedua, orang yang jamaah akan mendapatkan pahala diampuni dari segala dosanya. Kata Nabi, barang siapa yang sempurnakan wudhu lalu salat berjamaah atau salat di masjid, maka diampuni segala dosanya. Ini juga dalam hadis riwayat Muslim. Kita yakin di dalam setiap saf yang kita bariskan diampuni dosa oleh Allah. Di setiap rukuk dan sujud kita diampuni dosa oleh Allah. Kebersamaan dalam jamaah tersebut diampuni dosa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa sih yang kita kejar? Tentu salah satu yang kita kejar adalah keampunan dosa. Kalau kita melihat sejarah-sejarah ulama, hampir sedikit yang tidak mendapat azab kubur, hampir sedikit yang tidak mendapatkan sengsaraan dalam kubur, dan salah satunya mungkin adalah orang yang ahli jamaah atau ahli pengisi masjid. Kemudian berikutnya kita juga mendapatkan doa dari malaikat. Setiap langkah kaki menuju jamaah, itu malaikat sudah berdoa kepada kita, ya Allah, ampuni dosanya. Mereka yang ada di sini dalam saf subuh, ya Allah,
jadikan mereka sebagai orang yang Engkau sayangi, rahmati mereka ya Allah. Kira-kira punya malaikat yang berdoa katanya senang puana, senang punya menanbuh pu yang tamayum untuk hantar tim jamaah. Kalau kita senang malaikat mendoakan kita, rasanya tidur yang begitu enak harus kita ganti dengan ibadah yang asyik. Rasanya kelelahan kita yang luar biasa dalam bekerja, seolah-olah belum cukup waktunya untuk tidur, baru 2 jam tengok, 2 jam tengok, tetapi kita ganti dengan doa malaikat, lu rasa gaduh, rasa capek nyan bandung. Berikut, setiap jamaah yang kita lakukan, khususnya jamaah di malam hari, itu pahalanya setara dengan solat malam. Kalau kita apuh-apah bedah solat tahajud jam 3 sampai jam 5, yang satu versi lagi mereka cuma menghadirkan jamaah, itu setara jikiban. Siapa saja yang solat Isya berjamaah, maka pahalanya seperti telah mendirikan 1/2 malam. Siapa saja yang solat subuh berjamaah, maka dia telah mendirikan sepenuh malam. Menyona anak muda yang baca Quran tadarus, yang melasah, yang mungkin berbagai macam cara, ada yang ikhlas, ada yang tidak ikhlas, ada yang fasih, ada yang tidak fasih, tetapi diganti dengan katanya yang Tuhan dah begadang lagi yang kita solat subuh berjamaah. Ini bagaikan telah menghidupkan sepenuh malam. Maka ajarkan anak-anak kita, yang kamu lakukan adalah sunnah tadarus, jangan engkau tinggalkan salat wajib. Kalau salat wajib engkau tinggalkan, maaf, saya akan melarang kamu untuk tadarus. Kepu kata menjaga malam ni, sementara kewajiban yang sabuh wate tinggal semayang, 20 tu dalam muraka katim tinggalkan, bekle kedih tadarus menyalagannya. Artinya apa? Kita harus pandai memilih dalam berbuat kebaikan kepada Allah. Cinkalan buno. Semayang Isya kadang hana, semayang maghrib kadang hana, giliran tadarus awaiji. Ternyata kai tadarus mantang meengkin dan berbagai macam yang terjadi. Itu semua harus kita didik. Anu cucu katanya masing-masing, lo rasanya kapasitas katanya. Maka oleh karenanya, setara luar biasa, setara apalagi solat subuh dikatakan lagi menghidupkan sepenuh malam. Mungkin sama-sama kita telah mendengarkan cerita sahabat Nabi yang bernama Sya'ban. Sya'ban rumahnya jauh dengan masjid. Dia berjalan hampir 3 jam dengan masjid. Kelheminet lagi tanya, 3 jam ke masjid. Tetapi sebelum azan berkumandang, dia sudah duduk pada salah satu sudut masjid. Sya'ban kat semayang sunat kat duduk basah tiang masjid. Tiba-tiba datanglah baginda Nabi Muhammad ingin mengimami salat subuh. Ketika Nabi Muhammad berpaling, Sya'ban hana, Sya'ban, mana Sya'ban? Enggak tahu Rasul. Ada yang melihat Sya'ban? Enggak tahu. Karena setiap saat, setiap waktu subuh berkumandang, beliau sudah standby di sebuah sudut masjid. Hana Sya'ban, hana. Ya udah kita solat berjamaah di iqamah dan Nabi menjadi imam. Setelah selesai salat, Nabi berkata, siapa tahu rumah Sya'ban di mana? Saya baginda tahu. Ikutlah bersama baginda Nabi Muhammad. Berangkat selesai subuh seperti ini sampai ke sana duha. Lejim perjalanan lah. Man kena doa pegah punya jalan kaki lejim perjalanan memang ke karak-karak tu ruku deh. Lebih lo. Dumlan jauh dengan masjid. Maka nampak yang katanya sehingga tak bedah dari masjid pun masjid Cunda kena begitu jauh. Nah, setelah sampai di rumah Sya'ban, assalamualaikum, waalaikumsalam. Ini siapa? Saya baginda Rasul. Ada Sya'ban. Sya'ban baru saja telah kembali ke hadirat Allah. Sya'ban kan meninggal. Suami Ron kan meninggal. Nyo. Akhirnya betapa sedih baginda Nabi Muhammad. Hanya maut yang mampu memisahkan Sya'ban dengan salat berjamaah. Hanya maut. Hanya kematian yang mampu memisahkan Sya'ban untuk salat berjamaah. Ru'i mata baginda Rasul. Sang istri bertanya, ya Rasulullah, ada 3 hal yang disesali oleh suamiku di saat sakratul maut. Naleh bohal yang dikelilah kolong saat sakratul maut. Sangat dia sesali. Pertama,
dia menyesali, kenapa tidak lebih jauh lagi? Pas kena meninggal, aduh, kenapa tidak lebih jauh lagi? Yang kedua, dia menyesali, kenapa tidak yang baru? Yang ketiga, dia menyesali, kenapa tidak aku berikan seluruhnya? Maka Nabi Muhammad SAW menakbirkan kalimat penyesalan di akhir sakratul maut tadi. Nabi tafsir bahawa penyesalan yang pertama, kenapa tidak lebih jauh lagi? 3 jam perjalanan Sya'ban menuju masjid untuk salat berjamaah, dia telah melihat bagaimana pahala di saat sakratul maut, sampai dia kecewa, ya Allah, kalau aku tahu begini pahalanya, aku mau lebih jauh lagi rumahku dengan masjid. 5 jam perjalanan, mantangna dalam sakratul maut, kalimat kecewa, andai lebih jauh lagi, mungkin pahala dumna raya lem. Maka je kita tanya bersunahkan menyetajak masjid menjalan kaki, punya yang tangguh. Nanti pada jalan kaki terus kena kabeh kat salim go. Yang kedua, disunahkan pergi dengan pulangkan beda jalan, sehingga itu semua menjadi pahala. Kenapa? Karena sesungguhnya fadilah melangkah kaki menuju masjid luar biasa, seperti terbayang pada Sya'ban di saat sakratul maut. Yang kedua, yang disesali oleh Sya'ban adalah, kenapa tidak kuberikan yang baru? Laginya lepi. Gejak perjalanan, hejim perjalanan, besok baju 2 lapis. Di dalam besok baju baru. Di luar pakai baju lama. Begitu ada yang kedinginan di jalan, menggigil sudah karena angin kencang, beliau buka baju luar yang kurang baru, beliau berikan ke orang tersebut. Baju barunya tinggal di dalam. Beliau katakan, beliau melihat banyak pahala, banyak kelebihan bagi orang yang bersedekah. Andai aku berikan baju baru, aku tinggalkan baju yang lamaku di luar, kelong, dan baju baru lunjuk sedekah, sungguh pahala luar biasa. Maka di bulan suci Ramadan nyojit yang gat-gat dan bersedekah. Istilah kami yatim, tajuklah kain-kain yang memang baik legerah kat kamu no kampunyi mana. Ya tajuk-juk makanan kami yatim kiban tak pejuh rod. Jangan sampai kita makan luar biasa, tapi untuk sedekah anak yatim yang kelagian kurma lehemu, kemudian padu-padu sapu yayahan kami pajuh dia yatim tajuk. Tetapi berikan sesuatu yang memang apa yang kita pakai, apa yang kita sukai. Yang ketiga yang disesali oleh Sya'ban adalah, kenapa tidak aku berikan seluruhnya? Sya'ban, di saat dia menunggu ingin berangkat jamaah, ada orang yang kelaparan pengemis mengatakan, 3 hari aku sudah tidak makan. Akan tetapi Sya'ban memberikannya 1 potong roti dibagi berdua. Setengah untuk Sya'ban, setengah untuk pengemis yang meminta tadi. Walhasil fadilahnya luar biasa, gekalan bak sakratul maut. Andai roti aku berikan semuanya kepada pengemis yang 3 hari tidak makan, andai roti itu tidak aku makan pada subuh itu, fahala je lengcok jino. Kasih Sya'ban yang kecewa. Tapi kekecewaan Sya'ban adalah melihat pahala yang sungguh besar. Baik sampai kekecewaan yang terjadi kepada kitanya. Fa yaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqu akum minas salihin. Ya Allah, aku sudah tahu bagaimana azab kubur. Nabi udib long siat ya Allah, masjid panggoinya long akan menjadi orang saf terdepan. Nabi udib long siat ya Allah, long akan betul dalam beriman dan beribadah kepada Ron. Hada makna li kaum muslimin. Maka oleh karenanya kisah Sya'ban membuat kita tidak pernah puas untuk sabi-sabi tajak jamaah. Hujankah itu, badaikah itu, apapun yang terjadi, kita berdoa kepada Allah, kita menjadi pengisi saf jamaah terdepan ataupun aso masjid. Berikut bagi orang yang berjamaah, insya-Allah mereka akan dapat jamuan di syurga dan juga akan dibebaskan daripada api neraka. Untuk kita mau tes diri kita untuk mendapatkan kebebasan api neraka, diperno cara oleh ulama. Dan yang diperno cara oleh ulamanya adalah sesuai hadis Nabi. Karena kata Nabi, siapa saja yang mampu salat berjamaah 40 hari dan tanpa telat takbiratul ihram selama 40 hari, dijamin bebas dari api neraka. Siapa saja yang mampu salat jamaah 40 hari dan tidak terlambat di takbiratul ihram, dijamin kita terbebas daripada api neraka. Ini yang harus kita kejar.
Memang kalimat 40-nya hebat. Doa bila ada 40 orang biasanya terkabulkan. Begitu juga kalau kita makan halal 40 hari, banyak kelebihan. Man akala halala arba'ina yawman taharallahu nawwara qalbahu yunabiul hikmah. Orang yang mampu menjaga makanan 40 hari, makanan halal, akan terang hatinya dan akan diberikan hikmah-hikmah. Kaji kalimat 40 yang ke. Maka orang dikalu sampai 40 huruf untuk dijaga makanan sehingga orangnya mendapat hikmah. Terang hati menyanyuk pesantren Islahi mudah menghafal, mudah difahami kitab dan mudah menghafal Al-Quran. Punya istilah kita juga, salat berjamaah 40 hari tanpa telat takbiratul ihram, maka mendapatkan jaminan bebas neraka. Lung tinggal lung pada lung minta video ke siswa, merumpaklah sebuah video kisah pejuang subuh. Di mana pada video tersebut filmnya dibuat tentang sidok anak muda yang melamar anak gadis urang malin. Syarat kepilih mertua adalah kamu boleh kembali dan aku terima sebagai menantu bila mampu salat berjamaah subuh 40 hari. Kisah hadisnya diangkat kepada filem tersebut. Sang pemuda tersebut mengejar salat subuhnya, mengejar salat 40 hari berjamaah 5 waktu, tetapi pada hari ke-37 kalau tidak salah, beliau terlambat subuh. Terlambatnya dikarenakan membangunkan kawan. Jadi kan cuma droy semayang subuh gara-gara syarat gebili mertua ngan ka semayang subuh. Suatu hari dia terlambat subuh. Setelah 40 hari dia melapor dan datang ke rumah mertua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wahai mertuaku, wahai calon mertua lu, wahai ayahanda, belum tuan gagal menjadi menantu ron. Kenapa? Karena syaratnya tidak cukup. Ada satu hari yang bolong salat subuh berjamaah. Kenapa bolong? Karena kawanku juga ingin disuruh bangunkan setiap subuh, dan hari itu beliau sudah kita bangunkan, tidur lagi, walhasil kami berdua telat jamaah subuh. Kamu saya amanahkan 40 hari salat berjamaah, bukan cuma kamu, tapi mampu mengajak kawan kamu, walaupun kamu terlambat, kamu saya terima menjadi menantu. Lagi-laginya kamu saya terima menjadi menantu. Lagi-laginya yang terharapkan. Jadi tayo kenyan you know 40 manyam tayo ya. 40 manyam ke 40 roh jamaah. Jadi begitu juga tak kalian melintir tu jalan melintir sang mesti gajak masjid tan. Katanya yang buat tetangga di daerah haji. Yo kampung yo betul kampung sigamnya betul. Ji nanti ajak masjid hantam menyala lagi yang tak cok melintir aku musibah. Karena apa kan? Karena siapa saja yang mendirikan salat dalam rumah maka mendirikan agama. Tapi bila ada dalam rumah kita yang tidak ada salat maka meruntuhkan agama. Walhasil kita kembali kepada tadi, bila ingin berusaha bebas daripada api neraka, kita berusaha salat berjamaah 40 hari tanpa ada kekosongan atau tanpa telat takbiratul ihram. Olehnya tidak dikabur. Bak kalau tenteng dia bak dikabur, habis dia mendum. Tetap tidak boleh takabur. Rasa-rasanya itu yang dapat kami sampaikan pada hari yang berbahagia ini. Saya juga mengutip satu kalimat dari Ustaz Adi Hidayat. Jangan bersaing untuk dunia, karena finishnya adalah kematian. Bersainglah untuk akhirat, karena finishnya adalah syurga. Indah tak kalimat Adi Hidayat. Jangan bersaing untuk dunia, karena finishnya adalah kematian. Bu yang talib, finishnya bak mati. Ubena pu mantan yang melekat bak kitanya. Harta, anak, tahta dan semuanya berhenti di kematian. Tetapi kita bersaing untuk akhirat, insya-Allah syurga menanti kita. Dan salah satu cara bersaing untuk akhirat, mengkarat-karat dengan baksafon, mengkarat-karat untuk menjadi muazzin, mengkarat-karat untuk menjadi pengisi jamaah di masjid. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk, memberikan keluasan, berkah umur kepada kita sehingga mampu menjadi isi masjid, mampu menjadi pengisi saf pertama dalam jamaah setiap waktu. Amin, amin ya rabbal alamin. Ihdinas siratal mustaqim. Lebih dan kurang ulun tuan lakimah. Billahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.